Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan judul Kesederhanaan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 10 ayat yang ke-42, demikian firman Tuhan. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Pekerjaan harus dijalankan dalam kesederhanaan kebenaran. Lanjutan pekerjaanmu dengan kerendahan hati. Jangan pernah melampaui kesederhanaan Injil Kristus. Bukan untuk roh pertunjukan yang sombong, tetapi untuk meninggikan Kristus, penebus yang mengampuni dosa. Akankah engkau menemukan kesuksesan dalam memenangkan jiwa? Saat engkau bekerja untuk Tuhan dalam kesederhanaan dan kerendahan hati, Dia akan menyatakan dirinya kepadamu. Disalin dari buku Testimonis jilid 9 halaman 142. Oleh karena mereka tidak berhubungan secara langsung dengan pekerjaan keagamaan, banyak orang merasa bahwa kehidupan mereka tidak ada artinya, sehingga mereka tidak berbuat apa-apa untuk mencapai kerajaan Allah. Jika sekiranya mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar, betapa senang mereka mau melakukannya. Akan tetapi oleh sebab mereka hanya dapat melayani dalam hal-hal yang kecil, mereka mengira bahwa mereka dianggap tidak melakukan apa-apa. Dalam hal ini mereka salah. Seseorang dapat giat dalam pekerjaan Allah, sementara berpaut pada kesibukan pekerjaan sehari-hari, sementara memotong kayu, membersihkan pekarangan atau ikut melukuh. Ibu yang mendidik anak-anaknya bagi Kristus sesungguhnya, keadaannya sama bagi Allah sebagaimana pendeta di mimbar. Banyak orang merindukan talenta khusus yang olehnya dapat melakukan pekerjaan yang mengherankan, sedangkan kewajiban yang ada di tangan, perbuatan yang membuat hidup itu harum, hilang dari pemandangan orang-orang ini. Biarlah orang-orang memegang kewajiban-kewajiban yang langsung terbentang di jalan mereka. Kemajuan tidak banyak bergantung atas talenta, sebagaimana atas tenaga dan kemauan. Bukanlah oleh memiliki talenta-talenta yang hebat yang menyanggupkan kita untuk memberikan pelayanan yang dapat diterima, akan tetapi oleh melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan bersungguh-sungguh hati, roh yang puas, yang tak bercelah, menaruh perhatian yang sungguh-sungguh kepada kesejahteraan orang lain. Pada orang yang paling rendah, kesempurnaan sejati dapat diperoleh. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 181. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu di pagi hari ini, memberikan satu semangat, kekuatan, berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah pelajaran penting kepada kami. Pekerjaan harus dijalankan dalam kesederhanaan kebenaran. Lanjutkan pekerjaan-Mu dengan kerendahan hati. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga teringat para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Hikmat dan sukacita sorga Tuhan curahkan kepada hamba-hamba-Mu ini. Lebih daripada itu ya Bapa, biarlah mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan Engkau memberkati kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para pembina, Tuhan berkati para tukang dan material yang mereka gunakan, agar dengan hikmat sorga mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk perizinan. Tuhan berkati semua dinas-dinas yang akan ditemui agar mendapat kemudahan oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini kebutuhan yang paling terutama adalah kebutuhan akan Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa dan para dosen. Hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka bukan sekedar mendidik anak-anak untuk memiliki pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama adalah pengetahuan karakter takut akan Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat sorga selalu, setiap saat. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dimanapun mereka berada dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.